Alhamdulillahillazi ja'ala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ayyuhal muslimuna qadiruna rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim. Bapak-bapak jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada siang hari ini kita sama-sama hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Dan marilah kita tak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di muka bumi sebagai rahmatan lil alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat hari ini masuk Jumat ketiga daripada bulan Zulkaidah. Jadi sebentar lagi kita memasuki bulan Zulhijjah. Jadi berbicara bulan Zulkaidah itu salah satu dari 4 bulan yang mulia, yaitu 12 bulan, tapi 4 bulan yang mulia, yang baik, yang untuk kita tingkatkan kualitas ibadah kita, karena nilai ibadahnya besar sekali. Begitu juga kita berbuat dosa, ya besar juga, ya seimbang. Ya, bulan termasuk bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Sa'ban, ya. Ya. Sebelum Sa'ban. Ya. Rajab, bulan Rajab, ya. Bulan Rajab. Jadi saya ulangi, bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. 4 bulan ini dari 12 bulan, 4 bulan termasuk bulan yang paling mulia dan dikasih kesempatan kita sebanyak-banyaknya untuk beramal soleh. Jadi amalan soleh itu seimbang juga dengan berbuat dosa, seimbangnya. Jadi oleh karena itu yang pantas mungkin ya kita menyempurnakan dulu keislaman kita, ya. Karena kita meningkatkan amal saleh tapi keislaman kita belum sempurna. Nah, sekarang berdasarkan ayat saya baca tadi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Jangan kamu tinggalkan dunia ini sebelum sempurna keislaman. Jadi kalau kita berbicara Islam itu tinggi. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Bahwa Islam itu tinggi, tidak ada bandingannya yang lebih tinggi. Tapi kembali kepada kita, yang penting kepada kita adalah kita mengetahui berulang-ulang ya hukum-hukumnya untuk kesempurnaan keislaman kita. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal Islam ala khamsin syahadatin an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakati wa shaum ramadan wa hijjul baiti
manis taqwa ilaihi sabila. Bahwa rukun Islam itu, kesempurnaan keislaman itu yang perlu kita ketahui adalah kita harus yakin dan paham rukun-rukun Islam ini ada 5. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya tentu kita semuanya yakin, kita sudah mengetahui kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu rukun pertama, yaitu saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Selaku ini penyaksian kita selama dalam hidup ini, segala hal apa yang kita perbuat yang pantas selalu kita bersumpah penyaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan selanjutnya wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan saya bersaksi pula bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi kalimat syahadat ini paling tidak kita ucapkan setelah kita berwudu bersih, membersihkan diri dari hadas. Setelah kita mau beribadah, menghambakan diri kepada Allah, kita bersumpah kepada Allah bahwa saya sudah bersuci, bersaksi kepada Allah tiada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Kita baca setelah kita berwudu, lalu kita membaca juga at-tahiyatul awal dan at-tahiyatul akhir. Kita ada di sana kalimat syahadat, penyaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, melaksanakan perintah salat. Setelah kita berwudu bersih, kita melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Ya, di antaranya adalah yang bersamaan salat zuhur adalah Jumatan. Di dalam kalimat syahadat, ya, itu kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan di sana disambung lagi dengan kalimat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah rukunnya salat. Jadi kalau ini kita tidak laksanakan, maka salat kita tidak sah, ya, atau belum memenuhi syaratnya. Makanya itu ada sebagian kita dalam salat, ya salat, tapi tidak membedakan mana yang rukunnya, mana yang sunnahnya. Justru yang dipersoalkan yang sunnahnya, mestinya yang dipersoalkan itu adalah yang wajibnya. Misalnya Pak Imam salah, lalu yang di belakang membetulkan subhanallah, tapi tidak mengerti kesalahannya itu rukunnya atau wajibnya. Yang rukunnya itu misalnya tidak takbiratul ihram, Allahu Akbar, atau baca Al-Fatihah. Kalau baca surah itu sunnah, ya. Jadi kalau imam lupa sudah dibetulkan subhanallah, tidak dengar, ya cukup kita saja yang membetulkan, tidak usah diragukan, tetap sah sholat kita. Kecuali tidak baca Al-Fatihah, tidak sah sholat kita, karena itu hukumnya sholat. Nah itu kemudian kedua. Kemudian kita mengeluarkan zakat. Zakat ini ada namanya zakat fitrah dan namanya zakat harta. Kalau zakat fitrah yang kemarin bulan puasa kita sudah lakukan, zakat harta ya tentu ini adalah nisabnya setahun kalau pedagang. Kalau pemborong tender, setiap tender. Kemudian pengacara setiap juga mendapatkan tender, menang lainnya. Nah, itu dikeluarkan 2,5%. Tapi sebelum dikeluarkan dulu operasional. Misalnya sewa rumah, dikeluarkan operasional itu, misalnya kebersihannya, pemeliharaannya, setelah sisanya dikeluarkan 2,5%. Sama juga yang lain-lain. Ya langsung dikeluarkan 2,5%. Yang dikeluarkan rutin, karena rutin itu setiap bulan dikeluarkan 2,5%. Kemudian puasa Ramadan kita sudah lakukan. Kemudian sekarang ini musim haji,
ya musim haji. Maka Zulkaidah yang berangkat haji sudah siap-siap. Itu yang berangkat haji ini adalah hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, bahwa yang berhaji itu bagi yang mampu. Yang tidak mampu tidak dituntut, tapi yang mampu tapi tidak mau melaksanakan itu dituntut di hari kemudian nanti. Karena sudah memenuhi syaratnya rukun Islam, tapi tidak melaksanakan. Jadi oleh karena itu ya sekarang kesulitannya kita mampu, tapi waktu ya 25 tahun mungkin baru bisa kita melaksanakan. Akhirnya orang sudah berniat haji, ditarik untuk umrah. Nah, itu terserahlah, yang penting kita sudah berniat haji. Jadi yang penting kita sudah berniat, ya soal nyampe tidaknya itu ya kalau nanti dituntut ya kita bisa mempertanggungjawabkan amanah. Yang salah itu sudah waktunya, sudah mau naik tapi tidak mau. Ini wajib kita dituntut di hari kemudian. Jadi bagaimana nanti bagi orang yang pengen sekali mau naik tapi tidak bisa, tidak mampu. Orang yang mampu berkali-kali katanya naik haji, padahal wajibnya haji itu sekian tahun cuma satu kali haji, satu kali umrah wajibnya. Kalau berkali-kali itu bukan haji, namanya sunnah ya. Sunnah. Nah, makanya itu Rasulullah SAW kampungnya di Mekah sana itu hajinya cuma satu kali dan umrahnya satu kali, yang lainnya itu sunnah. Jadi kalau Jumatan waktu haji dia di masjid bersama-sama orang yang tidak mampu. Makanya itu Rasulullah SAW bersabda, Al-Jum'atu hijjul masakin, bahwa Jumat itu adalah hajinya bagi orang-orang yang tidak mampu. Yang mampu di sini adalah ya termasuk tadi mau naik haji, tapi uangnya tidak cukup, ya pelihara sholat Jumatnya. Karena Rasulullah sendiri setiap kampungnya di Mekah sana, tapi dia setiap Jumat sholat di masjid karena wajibnya saja dia kejar. Makanya itu kita semua termasuk yang sudah haji, peliharalah sholat Jumat ini, termasuk orang yang sudah haji atau yang belum haji. Karena barang siapa hadis ini bukan saya, barang siapa yang sengaja tidak ada uzurnya, tidak ada halangannya, sengaja berturut-turut tidak melaksanakan ibadah haji, maka ditulis di pintu neraka, masuk neraka ya. Jadi oleh karena itu baik yang sudah haji maupun yang belum haji, kita pelihara sholat Jumat ini sehingga kesempurnaan keislaman kita lebih meningkat. Karena di bulan Zulkaidah ini ditekankan kepada kita supaya kita tingkatkan amal soleh kita. Gimana kita mau tingkatkan amal soleh kita, tapi rukun-rukunnya tadi itu kita tidak lewati dengan baik, maka tentunya tidak sempurna ibadah sholat kita. Jadi oleh karena itu 5 rukun tadi yang marilah kita berulang-ulang sehingga keyakinan kita selalu meningkat dan tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam kehidupan ini senantiasa kita tetap setia dan terus mendekatkan diri setiap dan dimanapun kita berada. Terutama perintah sholat, karena sholat itu adalah tiangnya agama, karena kuncinya kita mau masuk surga itu adalah sholat kita. Ada di tangan kita kuncinya, yaitu memelihara sholat 5 waktu sehari semalam. Ya, kalau puasa rajin tidak bisa juga masuk surga kalau sholatnya tidak mantap. Jadi oleh karena itu kepada kita semua, terutama yang dekat masjid, kita pelihara sholat kita. Kalau tidak terlalu berhalangan, maka kita sholat berjamaah
karena sholat berjamaah itu berbeda dengan sholat sendiri di rumah. 27 kita sholat di masjid, di rumah cuma 1. Kalau 5 waktu luar biasa. Jadi demikianlah untuk mengingatkan kita pengamalan dalam bulan Zulhijjah ini, sehingga keimanan kita tetap meningkat dan terus menerus kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sangat terbatas. Demikian khutbah singkat saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur